فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari risalah singkat karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah yang beliau beri judul Al-Wasailil Mufidah lil Hayati As-Sa'idah, kiat-kiat berfaedah bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan bahagia. Dan alhamdulillah kita telah mengambil kiat yang pertama. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa minal asbabil lati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq, di antara sebab yang bisa menyingkirkan kesedihan, kedukaan dan ketidaktenangan, al-qalaq, keguncangan hati, adalah al-ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk, berbuat baik kepada sesama. Apakah itu barakallahu fikum dari kalangan manusia ataupun bahkan dari kalangan binatang sekalipun. Hal jazaul ihsani illal ihsan, bukankah balasan kebaikan tidak lain kecuali juga kebaikan? Yang berbuat baik dia akan mendapatkan kebaikan. Yang melegakan penderitaan, kesusahan orang lain, maka penderitaan kesusahannya juga akan terangkat dan lega. Maka siapa yang ingin kehidupan yang senang, kehidupan yang lega, tidak sempit kehidupannya, berikan kelonggaran untuk orang lain. Nabi SAW mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melegakan dari seorang mukmin suatu kesusahan dari kesusahan dunia yang dihadapinya, niscaya Allah akan legakan dia kesusahan yang akan dihadapinya di hari kiamat. Ingin mendapatkan kehidupan bahagia, berbuat baik kepada orang lain. Engkau tidak mau susah, maka permudah urusan orang lain. Yassiru wala tu'assiru, kata Nabi alaihi salatu wasallam, berikan kemudahan, jangan kasih susah. Sebaliknya barakallahu fikum kama tudinu tudan, sebagaimana kau berbuat kamu akan dibalas. Kalau kau persusah orang, orang juga akan persusah kamu. Nah, apabila engkau membantu orang, maka orang pun akan membantumu. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan lebih baik daripada itu, Allah akan membantu seorang hamba selama seorang hamba mau membantu saudaranya. Sehingga untuk mendapatkan kehidupan yang lega, nyaman, barakallahu fikum, adalah al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk. Ini semua barakallahu fikum kita sebutkan pada manusia, bahkan pada binatang. Nabi alaihi salatu wassalam berkata, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Kasihanilah yang di bumi, maka niscaya yang di langit akan mengasihanimu. Datang seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, asyah uridu an adbahaha wa arhamuha. Bebek saya ingin sembelih tapi saya kasihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyatu idza rahimtaha yarhamkallah. Kambing apabila kau kasihani, Allah akan kasihani kau. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini adalah kiat terbaik untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, nyaman. Walaupun kiat ini sudah masuk pada kiat yang pertama, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, dua syarat. Alanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun,
dan kami akan berikan dia balasan dengan balasan yang lebih baik dari perbuatan yang ia kerjakan. Kau lakukan satu, Allah balas 10. Kau berbuat baik kepada satu manusia dengan jumlah yang nominal yang kecil dan sedikit, Allah akan berikan lebih besar daripada itu berkali-kali lipat. Allahu Karim, Allah Maha Mulia, dan tidak ada yang membatasi pemberian Rabb. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura, dan pemberian Rabb itu tidaklah terhalang. Subhanallah. Sehingga kata beliau, min asbabil lati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq, di antara sebab-sebab yang bisa menyingkirkan kedukaan, kesedihan dan keguncangan hati adalah al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk, bil qauli wal fi'l, baik dengan ucapan ataukah perbuatan. Ucapan barakallahu fikum, memberi nasihat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah kiranya yang lebih bagus ucapannya dibandingkan yang berdakwah menyeru kepada Allah, beramal saleh dan mengatakan saya ini dari kalangan kaum muslimin. Ucapan amar ma'ruf nahi munkar, ini adalah perbuatan baik. Walaupun mungkin barakallahu fikum agak tersinggung orangnya, tapi jangan peduli ketersinggungannya, yang penting sampaikan yang benar, karena itu adalah kebaikan darimu untuknya, sekalipun mungkin dia merasa tersinggung. Tersinggung kak lagi. Alhamdulillah kalau tersinggung, kau merasa kau berarti. Iya, artinya sampai pada tujuan apa yang diinginkan. Alhamdulillah. Dan ini barakallahu fikum adalah di antara bentuk kebaikan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam, amru bil ma'rufi sadaqah, wan nahyi 'anil munkari sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Amar ma'ruf itu sedekah, nahi munkar itu sedekah. Kata-kata baik adalah sedekah. Bahkan barakallahu fikum, wa antalqa akhaka biwajhin talq sadaqah. Engkau jumpai saudaramu dengan raut wajah yang berseri-seri adalah sedekah. Subhanallah. Al-ihsan, berbuat baik. Bil qaul wal fi'l, atau dengan perbuatan. Contoh-contoh perbuatan sudah kita sebutkan. Wa anwa'il ma'ruf, dan jenis-jenis kebaikan lainnya. Wa kulluha khairun wa ihsanun, semuanya adalah kebaikan dan kebajikan. Wa biha yadfa'ullahu 'anil barri wal fajir al-humuma wal ghumuma bihasabiha, dan dengan perbuatan baik Allah Azza wa Jalla akan menangkal dari orang baik dan orang jahat kesedihan, kedukaan sesuai dengan keadaan. Artinya walaupun yang melakukannya adalah orang jahat, kalau dia melakukan suatu kebaikan, barakallahu fikum, dia akan dapat balasannya. Bahkan kafir, apabila dia melakukan suatu kebaikan, Allah tidak sia-siakan kebaikannya dalam kehidupan dunia. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innal kafir idza amila amalan salihan aw thayyiban at'ama Allahu lahu biha fid dunya. Sesungguhnya orang kafir apabila dia melakukan suatu amalan kebaikan, maka Allah akan beri makan dia dengan amalan itu di dalam kehidupan dunia. Wa innal mu'min idza amila amalan salihan, seorang mukmin kalau dia beramal amalan saleh, at'amallahu biha fid dunya wa ma addakharahu lahu fil akhirah. Adapun seorang mukmin, maka kalau dia berbuat baik, Allah kasih makan dia dengan kebaikannya itu, yaitu Allah beri balasan dia dalam kehidupan dunia, disertai apa yang Allah simpankan untuknya di negeri akhirat. Ganda pahalanya, ganda balasannya. Sehingga di sini barakallahu fikum, Nabi isbatkan orang kafir saja kalau berbuat baik ada balasan didapat dari Allah, tapi di dunia. Nah, bahkan barakallahu fikum, mungkin saja suatu kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir menjadi sebab hidayah untuknya. Satu kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir bisa menjadi sebab hidayah sehingga dia pun masuk Islam. Nah, walakin lil mu'min minha akmalul hadhi wan nasib. Tapi bagi orang mukmin dari balasan ini adalah balasan yang lebih sempurna dibandingkan orang kafir. Seperti yang kita sebutkan hadisnya. Dengan suatu kebaikan Allah akan menolak, menangkal
menghindarkan orang baik dan orang jahat dari kedukaan, kesedihan dan juga keguncangan hati. Bihasabiha, tapi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian kata beliau, akan tetapi yang beriman minha akmalul hadzi wan nasib, akan mendapatkan darinya bagian yang paling sempurna. Wa yatamayyazu bi anna ihsanahu sadirun an ikhlasin wa ihtisabin li thawabi. Dan seorang mukmin itu akan tampil beda dengan orang kafir begitu berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikannya itu muncul dari keikhlasan dan mengharapkan pahala. Dari keikhlasan dan mengharapkan pahala. Fa yuhawwilullahu alaihi badlal ma'rufi lima yarjuhu minal khair. Sehingga Allah akan mudahkan, ringankan baginya untuk melakukan kebaikan. Dikarenakan apa yang dia harapkan berupa kebaikan, wa yadfa'u anhul makari, dan Allah akan menghindarkan darinya hal-hal yang dibenci. Bi ikhlasihi wa ihtisabihi, dikarenakan keikhlasan dan pengharapannya dari pahala. Dan ini barakallahu fikum hanya berlaku bagi mukmin. Nah, sehingga barakallahu fikum karena dia punya harapan pada setiap perbuatan baik yang ia lakukan, barakallahu fikum Allah mudahkan dia melakukan kebaikan itu. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami itu kasih makan kalian semata-mata mengharap Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami itu tidak mengharap balasan, tidak juga ucapan terima kasih. Dan ini barakallahu fikum adalah hal yang lebih menyenangkan hati. Dan ini barakallahu fikum yang akan membuat hidupnya itu nyaman dan tenang. Tapi kalau dia harap-harap balasan, dia berbuat baik tidak mendapatkan balasan, kesal dia. Saya minta bikin baik, tapi kenapa tidak dibaiki kan? Ya, sehingga barakallahu fikum, apakah amalan solehnya tadi membuat dia tenang? Tidak. Selama barakallahu fikum dia taruh harapan kepada manusia, maka cepat atau lambat di suatu hari nanti dia akan merasakan kesempitan dada begitu harapan itu tidak terwujud. Saya harap, saya kasih kebuat, saya berbuat baik kepada si fulan, saya kasih kepada si fulan, saya harap ada balasannya, tapi tak kunjung-kunjung datang balasan. Bahkan kebalikannya yang saya dapat. Akhirnya barakallahu fikum inqalaba ala wajhihi, berbalik arah dia. Allah musta'an. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah pada tepian agama. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat yang baik-baik dia tenang beragama. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia kena ujian, inqalaba, dia berbalik. Khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Oleh karena itu barakallahu fikum, yang ingin berbuat baik, berbuat baiklah untuk Allah. Dan jangan taruh harapan pada manusia. Begitu Anda melaksanakan suatu amalan barakallahu fikum, maka jangan tunggu balasan dari manusia, tunggulah dari Allah. Sahih. Karena orang yang melaksanakan amalan saleh dan ikhlas, dialah yang akan merasa nyaman dan tenang. Pertolongan akan datang kepadanya dan dia akan dihindar dari fitnah dan bahaya. Lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bagaimana ujian besar dihadapinya. Dia dikurung dalam satu ruangan oleh seorang gadis, oleh seorang wanita yang cantik jelita, yang menawarkan tubuhnya dan keindahannya kepada Nabi Yusuf di tempat di mana tak akan ada yang bisa mengganggu keduanya. Nah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu sudah berambisi, nafsuan kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, sebaliknya Nabi Yusuf pun juga punya keinginan birahi kepada wanita itu. Laula ar-ra'a burhana rabbih, sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat bukti burhan petunjuk dari Rabbnya. Kadzalika linasrifa anhu su', demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf kejelekan. Kadzalika linasrifa anhu su'an wal fahsya, dan juga perbuatan keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya dia itu dari hamba kami yang ikhlas berbuat amal saleh, dijauhkan dari fitnah. Yang ikhlas melaksanakan amalan saleh, berbuat baik barakallahu fikum, dijauhkan dari petaka dan musibah. Iblis alaihi laknatullah sendiri mengakui
illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas, yaitu dia tekad dan dia bersungguh-sungguh, bahkan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak keturunan manusia. Lalu di akhir sumpahnya dia mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Dia tahu kekuatan ikhlas tidak akan bisa dia tembus. Nah, sehingga barakallahu fikum, al-ihsan, berbuat baik disertai dengan keikhlasan, ini yang akan menjadi kunci kebahagiaan. Tapi berbuat baik tanpa ikhlas bisa saja menjadi hal yang membuat dia semakin jengkel dan tidak nyaman. Allah musta'an. Qala Allah Ta'ala berkata, la khaira fi katsirin min najwahum, tak ada baiknya pada kebanyakan bisik-bisik perbincangan mereka, illa man amara bi shadaqah, kecuali orang yang ajak bersedekah, sedekah berbuat baik kepada orang lain, au ma'rufin, atau mengajak melakukan perbuatan ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat, ucapan baik berkaitan dengan orang lain, au islahim bainan nas, atau mengajak damai pada pertikaian yang terjadi di antara orang-orang, semuanya berkaitan dengan orang lain. 3 amalan saleh yang Allah sebutkan semuanya berkaitan dengan orang lain. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang mengharap-harapkan itu dalam melakukan hal tersebut wajah Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka niscaya kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Subhanallah. Apa pahala besar yang disebutkan tadi? Dia dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan pertolongan untuknya. Allah Azza wa Jalla akan menjauhkan musibah dan petaka dan fitnah darinya. Subhanallah. Ini barakallahu fikum bagi yang berbuat baik kepada orang lain, bagi yang ikhlas melaksanakan amalan itu. Sekali lagi, walaupun dia tidak ikhlas, dia akan dapatkan jaza dari balasan itu. Tapi barakallahu fikum, tidak seperti yang melakukannya dengan ikhlas. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ihsan ilal khalqi, di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah berbuat baik kepada makhluk, wa naf'ahum bima yumkinuhu, dan memberi manfaat dengan apa yang memungkinkan baginya, minal mal, baik itu berupa harta, wal jah, kedudukan, wan naf'i bil badan, memberikan manfaat dengan badan, wa anwa'il ihsan, dan jenis-jenis kebaikan lainnya. Fa innal karimal muhsina asyahhun nasi sadara, sesungguhnya orang yang dermawan, yang berbuat baik adalah orang yang paling lapang dadanya. Wa atyabuhum nafsan, dan orang yang paling bagus pribadi jiwanya. Wa an'amuhum qalban, dan orang yang paling senang hatinya. Wal bakhil, sebaliknya orang yang bakhil, lihat, orang yang dermawan, orang yang ringan tangan, barakallahu fikum, sejak dia berbuat baik dia merasa senang. Bahkan kadang-kadangnya dia merasa tidak enak kalau tidak digestok, butuh kemarin karena tidak bilang-bilang. Karena senangnya barakallahu fikum, lapang dadanya, kenyamanannya itu begitu dia bisa membantu. Sahih. Dan ada orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi katakan isfa'u tujaru, berikan syafaat kalian dapat pahala. Kenapa? Dikarenakan orang yang suka membantu tidak mengetahui siapa yang mau dibantu. Sehingga apabila Anda lihat ada orang yang suka membantu, datangi kasih tahu bahwa si fulan ingin dibantu. Atau di sana ada masyru' amalun syar'i, di sana ada kegiatan berupa amalan syariat. Kalau Anda berkenan, Anda suka, silahkan ikut andil di situ. Ini barakallahu fikum bukan minta-minta, tapi ini bentuk syafaat, kasih tahu orang jalan-jalan kebaikan. Dan hal ini telah dilakukan di masa hidup Nabi, dan Nabi sangat senang. Kata Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala ashabihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya seseorang yang butuh, maka Nabi akan menghadap kepada para sahabatnya. Lalu Nabi mengatakan isfa'u tujaru, kasih syafaat. Kalau kalian lihat ada orang yang mampu, suka berbagi, kasih syafaat orang ini ke hadapan orang tadi. Tujaru, kalian dapat pahala. Wa yaqdirullahu ala lisani nabiyhi ma syaa, dan Allah akan memberikan keputusan berdasarkan lisan nabinya sesuai yang Allah hendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Yang seperti ini barakallahu fikum jangan dianggap wah ngemis lagi. Itu orangnya suka ngemis, tidak.
memberi arahan, kasih, lihat jalan kebaikan kepada orang yang kita lihat suka berbuat baik. Ya, oh sana ada jalan kebaikan. Bukan barakallahu fikum minta untuk pribadinya lain. Itu baru bilang minta-minta. Tapi ini barakallahu fikum tunjukkan kepada orang lain jalan-jalan kebaikan, maka ini masyru' yang disebut sebagai syafaat. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapa yang membuat syafaat yang baik maka dia akan mendapatkan bagian darinya, berupa pahala. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, dan siapa yang membuat syafaat yang buruk dia juga akan mendapatkan jatah atasnya. Sehingga yang berbuat baik memberi syafaat mengarahkan kepada kebaikan dapat juga pahalanya. Yang mengarahkan kepada keburukan kejahatan juga akan dapat dosanya. Allah Maha Adil. Nah, sebaliknya barakallahu fikum kata beliau wal bakhil, adapun orang yang pelit, alladzi laisa fihi ihsan, yang tidak mau berbuat baik. Adiyakun nasi sadra, dia adalah orang yang paling sempit dadanya. Banyak uangnya tapi sempit. Banyak hartanya tapi sempit dadanya. Kenapa? Dia selalu berpikir bagaimana nanti habis. Susah hidupnya. Setiap kali barakallahu fikum dia menghadapi sesuatu yang wajib, dia keluarkan pikir panjang lagi. Kenapa harus keluarkan banyaknya lagi biayanya? Kewajibannya. Tapi barakallahu fikum dia pikir panjang, pusing dulu 7 keliling. Bahkan barakallahu fikum harus tidur 3 kali. Bangun, pikir lagi. Bangun, pikir lagi. Ya ilaha illallah. Kata beliau, wal bakhil alladzi laisa fihi ihsan awiyatun nasi sadra. Orang pelit yang tidak mau berbuat baik adalah orang yang paling sempit dadanya. Wa ankadahum aishan, dan yang paling susah kehidupannya. Wa a'zamuhum hamman wa ghamma, dan orang yang paling besar duka dan deritanya. Subhanallah. Kemudian kata penulis, fa akhbarallahu ta'ala anna hadhihi al-umur kullaha khairun mimman sadarat minhu. Allah menceritakan dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam surat An-Nisa, Allah menceritakan bahwa perkara-perkara ini semuanya adalah kebaikan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islah. 3. Mimman sadarat minhu, dari siapa saja yang muncul darinya 3 kebaikan ini. Wal khair yajlibul khair, dan kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan. Wa yadfa'u syarr, dan akan menangkal keburukan. Wa annal mu'min al-muhtasiba yu'tihi Allahu ajran 'azima, dan bahwasanya seorang mukmin yang mengharap pahala, Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Wa min jumlatil ajril 'azim, dan di antara bentuk pahala besar itu zawalul hammi wal ghammi wal akdari wa nahwiha, tersingkirnya penderitaan, kesedihan dan kesusahan dan semisalnya. Nah, ini barakallahu fikum sebab kedua dari al-haya as-sa'idah, kehidupan yang bahagia.